channel lover, selamat bertemu kembali dengan saya Santoni dari Adirasa Innovation Center atau AIC. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat salah satu resep tradisional yaitu roti bluder. Roti bluder adalah salah satu jenis roti manis yang cukup terkenal di Indonesia dan ini adalah salah satu roti tradisional. Banyak ditemukan di mana-mana di Indonesia, terutama ini lebih populer untuk wilayah di Jawa. Roti bluder ini cenderung lebih manis, lebih lembut dengan memiliki bentuk yang khas ya. Mau tahu bagaimana cara membuatnya dan bentuknya nanti seperti apa roti bluder? Ikuti sama-sama. Oke. Untuk bahan pertama, di sini ada kuning telur, kemudian gula pasir dan air. Nah, ini bahan kedua. Ada tepung terigu, menggunakan tepung terigu protein tinggi, kemudian bread improver menggunakan maxi shop, kemudian ada ragi instan dan susu bubuk full cream. Oke, untuk bahan yang tiga, kita menggunakan margarin Avena Premium dan juga buttermilk yaitu Westland dan juga garam. Ini simpan terakhir. Untuk membuat bluder kali ini saya akan menggunakan metode autolis. Bagaimana proses metode autolis? Yuk kita ikuti step-stepnya. Yang pertama saya akan mengaduk dulu ini kuning telurnya. Dan gula pasir. Ini kita aduk sampai gulanya larut. Nah, cukup dengan kecepatan sedang saja. Ini kenapa proses pengadukan kuning telur sama gula lebih awal? Karena gulanya cukup menggunakan gula banyak, yaitu kisaran 30% dari total tepung. Jadi untuk mempermudah pelarutan gula di dalam adonannya nanti. Nah, kita cek dulu. Tidak usah sampai mengembang kayak membuat cake ya. Nah, ini cukup. Selanjutnya saya akan masukkan ini airnya. Ya. Bahan-bahan yang kedua. Kemudian susu bubuk. Ini raginya. Dan bread improver. Aduk pelan dulu. Ini supaya tercampur rata. Nah, ini adonan sudah mulai menempel ya. Untuk mempercepat proses pengadukan, ini kita scrape dulu di bagian pinggirnya. Kita aduk lagi. Oke, ini pengadukan sudah cukup sampai 3/4. Tidak perlu sampai kalis karena kita akan menggunakan metode autolis di mana adonan ini kita akan simpan dulu kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam. Baru nanti kita tambahkan margarin sama garamnya terakhir. Nah, ini supaya tidak kering, jadi saya akan tutup dulu dengan plastik atau boleh juga dipindahkan ke mangkok yang lain kalau nanti bolnya ini mau dipakai.
Kita diamkan dulu kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam. Nanti terakhir adalah saya akan memasukkan untuk fatnya, yaitu margarin sama butter blend dan juga garamnya. Kenapa garam disimpan terakhir? Untuk mempercepat proses pengembangan di dalam adonan yang pertama ini. Nah, ini kita namakan dengan metode autolysis. Jadi kita resting dulu atau fermentasikan dulu adonannya, baru kita aduk lagi nanti sampai kalis. Ini cukup 3/4 kalis ya. Nah, ini yang sudah didiamkan tadi kurang lebih 45 menit. Boleh didiamkan sampai 1 jam biar nanti juga aromanya lebih keluar, aroma fermentasi raginya. Nah, sekarang saya tinggal aduk lagi supaya adonan nanti lebih kalis lagi ya. Ini saya masukkan untuk margarinnya. Ini masukkan saya sedikit-sedikit dulu karena cukup banyak penggunaannya, hampir 20% dari total tepung. Garam saya masukkan dan kita aduk. Saya masukkan. Saya pindahkan ke kecepatan yang lebih tinggi lagi supaya mempercepat proses untuk pengkalisannya. Nah, ini pengadukan sudah selesai. Kita cek dulu adonannya ya. Kalau kita cek tingkat kekalisannya seperti ini. Ini udah lentur. Ini saya akan keluarkan. Ini adonannya lembut banget dan aromanya dari avena begitu wangi. Nah, kalau di tangan dia tidak terlalu nempel ya. Jadi kalau adonan under mixing atau over mixing itu bisa belepotan. Ini masih bisa copot. Kalau kita tarik di tangan ini nempel seperti ini. Jadi ini adonan udah cukup kalisnya. Ini saya istirahatkan dulu adonan. Ini kurang lebih sekitar 5-10 menit. Baru nanti akan saya potong. Ya, supaya tidak kering permukaannya. Oke. Ini sambil nunggu adonannya di resting, ini saya udah siapkan cetakannya dengan tinggi 5 cm, kemudian bawahnya panjang lebarnya 5 cm. Nanti saya akan isi kurang lebih sekitar 60 gram. Di sini ada 2 cetakan, yang kecil saya akan isi 50 gram, ini kurang lebih 4 cm, tinggi 4. Kalau yang 5 kali 5 ini saya isi dengan 40 gram biar nanti hasilnya lebih montok ya, bikin blurnya. Nah, untuk isiannya kita nanti akan ada isi coklat menggunakan Elmer filling coklat. Baik, ini udah istirahat 10 menit, saya akan potong dan timbang. Nah, adonan bluder ini cenderung dia lebih lembek dan halus dibandingkan roti-roti biasa. Karena apa? Karena menggunakan airnya cukup tinggi, kemudian menggunakan fatnya, margarin dan juga butter blend tadi cukup tinggi juga, dan juga penggunaan telur cukup banyak. Sehingga di sini adonannya cenderung lebih lembek. Nah, ini saya sudah timbang. Kemudian saya akan sedikit dibulatkan. Jadi karena ini lembek, kita gunakan seperti ini aja. Ini supaya nanti permukaannya lebih merata. Nih, kenapa yang bluder ini harus menggunakan cetakan seperti ini? Karena adonannya dia sangat lembek. Jadi kalau tidak pakai cetakan, dia nanti akan ngeflat atau rotinya akan tipis ya, kurang mumbul. Makanya menggunakan cetakan seperti ini. Dan bentuknya ini yang bawah lebih kecil dibanding yang atas, supaya nanti rotinya dia tidak
patah pinggang atau tidak kolaps. Jadi ketahan oleh bentuknya yang seperti ini. Dan ciri khas bluder tadi selain juga dari rasanya, kemudian bentuknya yang kayak piramid yang terbalik ya. Nah itu ciri khasnya. Dan ini konon ceritanya bahwa resep bluder ini adalah peninggalan Belanda dan terkenal itu dianggap salah satu roti khas dari kota Madiun ya di Jawa Timur. Makanya bluder sangat populer di daerah Jawa. Walaupun sekarang di Indonesia itu sudah banyak yang memproduksi bluder. Nah ini saya akan kasih untuk fillingnya, yaitu menggunakan Elmer filling pasta. Oke. Ini permukaan yang atas saya akan balik seperti ini, kemudian saya kasih. Ini secukupnya aja, kurang lebih fillingnya antara 15 sampai 20 gram. Kemudian saya masukkan ke cetakan. Ini sudah di panning atau sudah dimasukkan ke dalam cetakan. Kita fermentasikan ini sampai nanti adonannya melebihi bibir dari atas cetakan ini, supaya nanti bentuknya dia betul-betul besar dan seperti jamur, dan itu tandanya bluder yang bagus. Baik, ini saya akan fermentasikan di suhu kurang lebih antara 32 sampai 35 derajat Celcius kalau mempunyai proofing chamber atau proofernya. Tapi kalau di suhu ruang itu biasanya kan suhu ruang antara 25 derajat. Tinggal supaya tidak kering, tinggal ditutup aja pakai plastik atau kain basah, atau tidak ditutup juga nggak apa-apa ya. Baik, ini saya akan masukkan dulu. Nah ini udah siap kita bakar, udah melebihi bibir yang atas. Ini saya bakar di suhu atas 170, bawahnya 175 derajat Celcius. Ini kurang lebih sekitar antara 13 menit sampai 15 menit. Ini bluder yang sudah matang. Tadi pembakaran kurang lebih 13 sampai 14 menit. Karena kandungan gulanya cukup tinggi, jadi main suhu atasnya jangan terlalu tinggi karena nanti cepat gosong juga. Kenapa bakarnya agak sebentar, tidak sampai lebih dari 15-17 menit supaya moisturnya tetap terjaga. Nah ini saya akan coba buka satu. Wih. Bawahnya matang ya. Dan ini walaupun adonannya lembek, dia tidak kolaps karena bentuk dari loyangnya ini yang menopang keempat sisi bluder itu tidak kolaps atau tidak patah pinggang. Nah ini hasilnya bluder yang saya gunakan metode otolis dari Adirasa Innovation Center. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan dengan resep yang berbeda. Terima kasih, bye-bye.